Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat UNHAM, di Lenta Ramadan podcast UNH ini saya akan menyampaikan sedikit informasi yang mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua. Adapun tema yang kami angkat di sini yaitu kemerdekaan menjadi diri sendiri. Sobat UNH yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui manusia sebagai khalifah Allah, khalifah Tuhan. Peran kekhalifahannya diberi Allah tugas. Namun kadangkala, seringkali ketika manusia menjalankan tugas dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, selalu sering mengalami kendala diri. Nah, kendala diri ini dikarenakan manusia memiliki dua cara berpikir ganda. Semisal ketika ia melihat seseorang kesulitan dalam keuangan, ia akan berpikir, orang itu kasihan sekali kalau tidak ditolong. Namun di sisi lain ada kekuatan yang mengatakan untuk berpikir, kalau sekiranya harta ini saya berikan kepada orang itu, maka harta saya akan berkurang. Nah, disinilah kendala diri yang dihadapi oleh manusia ketika dia memerankan sebagai khalifah Allah di muka bumi, terkendala oleh perbedaan dari dua pertentangan yang sering terjadi. Hal ini bisa kita maklumin karena di dalam diri manusia memiliki dua potensi. Potensi yang pertama adalah ruh hayati atau kekuatan fisikal. Di sisi yang lain, manusia memiliki kekuatan spiritual atau ruh idopi. Nah, kedua kekuatan ini akan saling berdialog memenangkan kepentingannya masing-masing. Untuk itu, dalam dialog dari kedua ruh ini antara ruh hayati dan ruh idopi, kita harus dapat bersikap dengan tepat. Disinilah kita diuji, diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merdeka menjadi diri kita sendiri. Apakah kita hanya mementingkan ruh hayati yang menuntut jasmani kita sejahtera abadi di bumi, atau kita memilih hanya kekuatan spiritual untuk kembali kepada Tuhan? Tentu Allah Subhanahu wa taala dalam partisipasinya memberi petunjuk supaya manusia dalam memerankan kekhalifahan ini tepat dalam bersikap, sehingga tidak memenangkan satu kekuatan saja, kekuatan fisikal, tetapi mematikan kekuatan spiritual atau sebaliknya. Kekuatan spiritual dimenangkan, tapi kekuatan fisikal tidak dimenangkan atau dimatikan. Maka secara singkat Allah meminta kepada kita supaya mencari kebahagiaan akhirat, tetapi juga tidak melupakan bagian kita di dunia. Dan hendaklah kita manusia berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada diri kita. Di sini jelas di dalam surat Al-Qasas surat 28 ayat 77, Allah
ya meminta kepada kita, carilah kebahagiaan negeri akhirat ya dengan anugerah yang diberikan oleh Allah, tetapi jangan tinggalkan, jangan lupakan, jangan lalaikan ya bagianmu di dunia. Ya, ditutup dengan sintesa, hendaklah kita berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Jadi jelas di sini Allah memberi petunjuk supaya kita bersikap tepat, tidak memenangkan satu kekuatan saja, yaitu kekuatan spiritual atau ruh idofi, mematikan kekuatan fisikal atau ruh hayati. Tetapi di sini ada win-win solution. Sobat UNH yang dirahmati Allah, tentu yang perlu kita hayati di sini dalam kita bertindak atau berbuat, kita diharapkan untuk melakukan dialog di antara dua ruh ini. Ya, baik itu ruh antara ruh hayati dan dengan ruh hidopi, atau antara daya kekuatan fisikal berdialog dengan daya kekuatan spiritual. Begitu juga ketika kita berinteraksi dengan orang lain, hendaknya kita berdialog dulu. Ya, karena ketika itu Rasulullah SAW ditanya ya, oleh salah satu sahabat, ya Rasulullah, apa sesungguhnya agama itu? Rasulullah SAW menjawab, hakikat agama adalah dialog, berkomunikasi dengan Allah, berkomunikasi dengan Rasul, berkomunikasi dengan pemimpin-pemimpin umat, dan berkomunikasi dengan orang awam. Jadi sekali lagi kita ya hidup dalam menjalankan tugas kita khalifahan di muka bumi ini, hendaklah kita mengedepankan dialog di antara dua kekuatan fisikal maupun kekuatan spiritual, dan Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kita sebagai manusia-manusia mitra dialog Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah selalu ya memohon kepada Allah, usul kepada Allah, berdialog kepada Allah supaya umat-umatnya diringankan ya dalam mengemban ya, amanat di muka bumi. Ya. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan, sobat UNH. Mudah-mudahan informasi yang singkat ini di bulan puasa yang penuh rahmat, ampunan, dan keberkahan ini, ruh hayati kita, ruh hidopi kita ini betul-betul bisa kita dialog dan kita bisa mensintesakan sehingga kita bisa bersikap tepat ya dalam berinteraksi ya dengan orang lain ketika kita memerankan peran kekhalifahan di muka bumi, sehingga efektivitas ya dalam menjalankan manajerial Tuhan ini bisa betul-betul ya dapat dirasakan halayak lingkungan di semesta kita dan dapat merubah atau mentransformasi sosial di masyarakat semakin lebih baik. Kemudian kami juga mengucapkan kepada sobat UNH Menyapa, mudah-mudahan ya puasa kita hari ini diterima, diridhoi Allah SWT, dan kami dari Lentera Ramadan UNH mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.